Anda berpikir masturbasi di usia senja, terutama setelah menginjak 60 tahun, adalah praktik yang sepenuhnya tidak berbahaya, bahkan dianjurkan sebagai bagian dari perawatan diri? Jika ya, ada kebenaran yang mengejutkan yang harus Anda ketahui sekarang. Penelitian dan pengalaman klinis menunjukkan bahwa ada 7 kebiasaan yang sangat umum yang dilakukan oleh banyak pria usia 60 tahun ke atas yang secara diam-diam mensabotase kesehatan seksual mereka. Dan, kebiasaan ini dapat secara tidak langsung menyebabkan disfungsi ereksi, DE, atau memperburuk kondisi yang sudah ada. Ini bukan soal moral, melainkan soal fisiologi dan psikologi yang terabaikan. Oleh karena itu, hentikan dulu anggapan bahwa masturbasi selalu aman. Dan mari kita selami risiko tersembunyi ini yang menahan Anda untuk menjalani kehidupan seksual yang lebih sehat dan memuaskan. Risiko ini seringkali tidak terasa dalam semalam. Ia menumpuk secara perlahan, seperti pasir yang memenuhi jam waktu di balik layar, mengikis kemampuan alami tubuh Anda untuk merespons rangsangan secara efektif. Kebiasaan-kebiasaan yang akan saya ungkapkan terkait dengan teknik, frekuensi, dan terutama pola pikir Anda saat melakukannya. Misalnya, tahukah Anda bahwa gaya rangsangan yang terlalu intens atau agresif dalam jangka waktu lama dapat mendensitisasi saraf-saraf di penis, menjadikannya kurang sensitif terhadap sentuhan normal dari pasangan Anda? Ini adalah bentuk impotensi yang dipicu secara mekanis dan mental, yang sayangnya sangat umum, namun hampir tidak pernah dibicarakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah Anda secara tidak sadar melatih diri Anda untuk gagal dalam keintiman yang nyata? Oleh karena itu, ini adalah janji saya kepada Anda hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar bersama-sama satu persatu dari bab 7 kesalahan fatalan ini. Saya akan menunjukkan secara tepat bagaimana setiap kesalahan memengaruhi fungsi ereksi Anda, baik secara fisiologis dengan memengaruhi respons neurotransmitter maupun secara psikologis dengan memicu ansietas kinerja. Lebih penting lagi, saya tidak hanya akan mengungkapkan masalahnya, tetapi juga memberikan Anda tindakan korektif yang konkret yang dapat Anda terapkan segera. Dengan menguasai pengetahuan ini, Anda tidak hanya melindungi kemampuan ereksi Anda, tetapi juga akan mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kenikmatan dari seksualitas yang sehat, bebas dari rasa bersalah, di usia berapapun Anda berada. Seorang urolog dan seksolog klinis yang berdedikasi selama lebih dari 15 tahun dalam membantu pria seperti Anda untuk menavigasi kompleksitas kesehatan seksual setelah usia 50 tahun. Saya memahami kecemasan dan kebingungan yang sering menyertai perubahan tubuh dan fungsi seksual seiring bertambahnya usia. Mungkin Anda merasa malu untuk mendiskusikan topik ini dengan dokter lain, atau bahkan dengan pasangan Anda, atau mungkin Anda merasa takut bahwa kebiasaan lama Anda telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian, dan perasaan serta keraguan Anda adalah hal yang sepenuhnya wajar dan valid. Selama karier saya telah melihat ribuan pria menghadapi keraguan yang sama ini, dan kabar baiknya adalah, hampir selalu, masalahnya terletak pada kebiasaan, bukan pada takdir yang tidak terhindarkan. Keahlian saya adalah memisahkan mitos dari fakta klinis dan memberikan Anda jalur yang jelas menuju pemulihan dan pemeliharaan vitalitas seksual Anda. Tujuan utama kita hari ini adalah untuk mengoreksi navigasi Anda menuju kesehatan seksual yang berkelanjutan. Kita akan memetakan jalur yang jelas, di mana kita tidak hanya akan mengatasi mitos utama bahwa masturbasi menyebabkan impotensi, tetapi juga akan menunjukkan cara di mana praktik yang salah dapat mempercepat kemerosotan fungsi ereksi Anda. Pertama, kita akan membedah reviewan 3 kesalahan teknik ERIDR, seperti frekuensi dan pegangan yang salah, yang berdampak langsung pada saraf dan respons fisik. Kedua, kita akan menelaah 3 kesalahan mentalitas psikiater yang memicu kecemasan dan ekspektasi yang tidak realistis. Dan terakhir, kita akan membahas kesalahan pengabaian mother yang sering menghalangi pria untuk mencari bantuan urologis yang diperlukan. Dengan tetap bersama saya sampai akhir, Anda akan meninggalkan video ini dengan pengetahuan yang kuat dan rasa percaya diri baru, siap untuk menjadikan masturbasi sebagai alat positif untuk motoris autoperawatan dan pemeliharaan vitalitas Anda, bukan sebagai sumber kekhawatiran dan rasa bersalah. Banyak pria percaya bahwa semakin sering masturbasi, semakin baik untuk kesehatan seksual. Namun, frekuensi yang berlebihan, misalnya beberapa kali sehari secara teratur, dapat menyebabkan kelelahan fisik, serious dose, dan penipisan sistem arousal.
Tubuh Anda, terutama setelah usia 60 tahun, memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengisi ulang neurotransmitter penting seperti glucose, dopamin, crate, dan choris oksidanitrat, no-cray, krapo, yang sangat penting untuk respons ereksi yang kuat. Eksploitasi yang konstan ini tidak memberikan waktu yang cukup bagi pembuluh darah untuk beristirahat dan memulihkan sensitivitas normalnya, yang kemudian dapat menyebabkan periode refraktor yang berkepanjangan yang terasa seperti disfungsi ereksi, DE. Batasi frekuensi Anda menjadi upward 2 hingga 3 kali seminggu adalah langkah awal yang bijaksana, memastikan setiap respons seksual adalah respons yang kuat dan sehat. Ini adalah salah satu kesalahan teknik yang paling merusak. Jika Anda secara rutin menggunakan pegangan yang sangat kuat atau stimulasi yang jauh lebih intens daripada yang dapat diberikan oleh pasangan Anda dalam hubungan seksual, Anda berisiko mengalami desensitisasi penis yang serius. Otak dan jaringan penis Anda terbiasa dengan tingkat gesekan yang tidak realistis. Ketika Anda kemudian mencoba berhubungan seks dengan pasangan, sentuhan yang lebih lembut dan alami tidak lagi cukup untuk mencapai tingkat gairah yang diperlukan atau mempertahankan ereksi. Pria tua sering menggunakan teknik ini karena takut kehilangan sensitivitas, namun ironisnya, ini mempercepat masalah tersebut. Solusinya adalah memvariasikan pegangan Anda. Tua menggunakan lebih banyak Shishrikem pelumas ear berbasis air atau silikon dan mencoba simulasi sentuhan yang lebih lembut yang meniru keintiman pasangan. Ketergantungan pada konten pornografi yang sangat visual, cepat, dan seringkali tidak realistis, khususnya konten ekstrim, menaikkan ambang rangsangan di otak Anda ke tingkat yang tidak dapat dicapai oleh situasi kehidupan nyata. Sistem imbalan Anda menjadi terbiasa dengan lonjakan dopamin yang besar dan cepat, dan keintiman sejati tidak dapat bersaing dengan fantasi yang hiperstimulasi ini. Ketika Anda tidak dapat mencapai atau mempertahankan ereksi dengan pasangan tanpa fantasi ekstrem, ini sering disebut disfungsi ereksi akibat pornografi, yang sebagian besar bersifat psikologis. Aksi praktis. Perlahan-lahan kurangi paparan Anda, ganti dengan materi yang lebih berorientasi pada koneksi emosional dan romantis, atau fokuskan pada stimulus fisik nyata selama masturbasi untuk melatih otak Anda kembali. Menggunakan masturbasi sebagai satu-satunya metode utama untuk mengatasi kecemasan, stres kronis, atau untuk menginduksi tidur adalah tindakan yang berisiko menciptakan ketergantungan psikologis. Tindakan ini mengajarkan otak Anda untuk mengaitkan kenikmatan seksual dengan keadaan, keputusasaan atau pelarian, alih-alih sebagai perayaan kesenangan dan keintiman. Anda menjadi rentan terhadap siklus di mana Anda merasa bersalah setelahnya, yang kemudian meningkatkan stres dan memperkuat kebutuhan untuk melarikan diri lagi. Ini mengalihkan perhatian dari mengatasi akar penyebab stres Anda, yang, seiring waktu, dapat menjadi faktor risiko utama disfungsi ereksi psikogenik. Koreksi. Gantikan kebiasaan ini dengan teknik manajemen stres yang sehat, seperti meditasi, latihan, pernapasan dalam, atau olahraga ringan, sebelum mencari kelegaan seksual. Setelah usia 60 tahun, tubuh lebih rentan terhadap peradangan, iritasi kulit, dan kondisi urologis. Terus melakukan masturbasi meskipun Anda merasakan nyeri persisten, pembengkakan, atau iritasi di daerah genital adalah kesalahan besar. Nyeri dapat menjadi tanda dari kondisi yang mendasarinya, seperti balanitis, infeksi jamur, fimosis yang semakin parah, atau bahkan awal dari penyakit Peyronie, kurvatura, penis akibat jaringan parut. Mengabaikan rasa sakit dapat memperburuk kondisi-kondisi ini, yang secara langsung memengaruhi kesehatan pembuluh darah dan jaringan, dan pada akhirnya, fungsi ereksi. Penting, segera hentikan aktivitas jika ada rasa sakit. Rasa sakit yang berkelanjutan adalah sinyal tubuh untuk mencari pertolongan dari urolog mekiai. Mencoba menggunakan benda, krim, atau bahan rumah tangga yang tidak dirancang sebagai pelumas seksual atau mainan seks yang aman adalah kesalahan yang berbahaya. Produk-produk yang tidak sesuai dapat mengganggu keseimbangan flora lokal, menyebabkan reaksi alergi yang parah, infeksi, atau bahkan merusak lapisan kulit yang halus, yang dapat menyebabkan peradangan kronis. Kerusakan pada kulit dan mikrovaskulatur, pembuluh darah kecil yang penting untuk ereksi, dapat memiliki konsekuensi jangka panjang. Instruksi kunci. Selalu prioritaskan keamanan. Gunakan hanya pelumas yang secara eksplisit berbahan dasar air atau silikon dan dirancang untuk penggunaan intim. Jangan pernah mengambil risiko dengan benda
atau bahan yang tidak teruji di area yang sensitif ini. Banyak pria lanjut usia melihat masturbasi sebagai praktik rahasia, terpisah dari kesehatan seksual mereka secara keseluruhan, sehingga mereka tidak mendiskusikannya dengan urolog atau pasangan. Hal ini menghilangkan kesempatan berharga untuk menggunakan masturbasi sebagai latihan kesehatan ereksi dan sebagai termometer miri untuk masalah yang akan datang. Ketika dilakukan dengan kesadaran, mengamati waktu yang dibutuhkan untuk terangsang, kualitas ereksi, masturbasi dapat memberikan data penting kepada dokter Anda. Lebih penting lagi, rasa takut dan rahasia yang mengelilingi praktik ini menghasilkan lebih banyak kecemasan yang merupakan salah satu prediktor terbesar dari disfungsi ereksi psikogenik. Solusi: gunakan masturbasi sebagai alat untuk tercapai penemuan diri seksual. Pahami apa yang menaikkan gairah Anda dan gunakan pengalaman ini untuk mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur Anda, menjadikannya bagian dari regimen kesehatan Anda. Izinkan saya menceritakan kisah tentang Bapak Budi, seorang pensiunan berusia 65 tahun, yang datang kepada saya dengan kecemasan besar. Beliau mengeluhkan kesulitan mempertahankan ereksi dengan istrinya, dan secara rahasia, beliau yakin masturbasi yang dilakukannya setiap malam adalah penyebabnya. Setelah pemeriksaan, secara fisik beliau sehat, tetapi pola masturbasi beliau menunjukkan kesalahan, terminus doctrine aries, teknik agresif, dan kesalahan neurin fatality act, pelarian stres. Beliau menggunakan teknik yang sangat kuat sebagai respons terhadap stres kerja yang baru saja ditinggalkan, dan beliau memerlukan stimulasi yang sangat tinggi dari pornografi ekstrim untuk mencapai orgasme. Siklus ini menciptakan jarak psikologis antara kepuasan pribadi dan keintiman dengan istrinya, serta mendesensitisasi organnya, membuat sentuhan normal terasa hambar. Bapak Budi merasa sangat bersalah, tetapi kami mengubah narasi tersebut di ruang praktik saya. Kami tidak menghakiminya, kami memberinya arti pengetahuan. Saya mengajarinya teknik sentuhan yang lebih lembut dan menyarankan penggunaan pelumas yang tepat, perlahan-lahan mengurangi ketergantungan pada pornografi yang ekstrem, dan mengganti ritual malamnya dengan meditasi singkat sebelum tidur. Awalnya sulit, tetapi setelah 3 minggu, beliau menelepon dengan gembira, melaporkan bahwa tidak hanya beliau merasa kurang cemas, tetapi ereksinya dalam hubungan dengan istrinya telah kembali menjadi lebih kuat, karena organ dan otaknya mulai merespons kembali rangsangan alami. Kisah Bapak Budi adalah bukti nyata bahwa disfungsi ereksi, DE, yang dikaitkan dengan masturbasi, seringkali adalah DE, psikogenik, atau ARC-DE, yang dipercepat oleh teknik ARCANES, bukan DE, akibat kerusakan permanen yang disebabkan oleh tindakan itu sendiri. Emosi rasa malu, rasa bersalah, dan kecemasan adalah faktor risiko utama yang memperburuk gejala fisik apapun. Ketika Anda mengambil kendali atas praktik Anda, mengubahnya dari tindakan tersembunyi menjadi autoperawatan yang sadar, Anda juga mengambil kendali atas keadaan psikologis Anda. Pengalaman ini mengajarkan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan dapat menghasilkan transformasi besar dalam kehidupan seksual dan rasa percaya diri Anda secara keseluruhan. Penting untuk dipahami bahwa keintiman dan fungsi seksual adalah keterampilan yang harus dipelihara. Masturbasi, jika dilakukan dengan kesadaran dan tanpa kesalahan yang telah kita bahas, dapat menjadi bentuk latihan fisik dan mental yang membantu menjaga kemampuan ereksi. Namun, jika Anda menggunakan keintiman pribadi ini untuk menghindari masalah atau memuaskan kebutuhan yang tidak realistis, itu akan menjadi senjata makan tuan. Belajarlah untuk mendengarkan tubuh Anda, akui perubahannya, dan bersikaplah baik pada diri sendiri. Ingatlah, pengetahuan adalah kekuatan ereksi yang paling besar yang dapat Anda miliki. Mari, kita hancurkan mitos terbesar yang menghantui pikiran banyak pria setelah usia 60 tahun. Masturbasi itu sendiri tidak menyebabkan impotensi permanen atau kerusakan yang fatal. Tubuh Anda dirancang untuk merespons dan menikmati seksualitas, terlepas dari usia Anda. Apa yang sering terjadi adalah bahwa pria menyalahkan praktik yang sehat ini atas gejala disfungsi ereksi yang sebenarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang jauh lebih serius dan dapat diobati, seperti tekanan darah tinggi, diabetes yang tidak terkontrol, atau masalah psikologis yang mendalam. Masturbasi yang salah, dengan 7 kesalahan yang telah kita bahas, hanya berfungsi sebagai faktor akselerator atau enapotopeng, yang menutupi masalah vaskular atau hormonal yang mendasarinya. Jangan biarkan rasa bersalah yang tidak perlu menghalangi Anda untuk mencari diagnosis medis yang tepat dan solusi yang efektif.
Penting untuk memperkuat pesan bahwa seksualitas di usia berapapun, termasuk masturbasi yang dilakukan dengan benar adalah sehat, alami, dan merupakan bagian penting dari kesejahteraan pribadi. Jauhkan diri Anda dari pandangan moralistik yang mengaitkan praktik ini dengan hukuman atau kerusakan. Tubuh dan pikiran Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan pulih. Jika Anda telah menyadari bahwa Anda melakukan 1 atau lebih dari 7 kesalahan tersebut, ini bukan saatnya untuk panik, melainkan saatnya untuk mengambil tindakan koreksi yang berdaya. Mengubah kebiasaan hari ini adalah langkah pertama untuk membalikkan potensi kerusakan dan meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ini adalah panggilan untuk pemberdayaan diri akhadan Anda. Seksualitas Anda adalah milik Anda, dan Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana Anda memilih untuk mempraktikannya. Ingat, masalah ereksi, terutama yang bersifat sementara, seringkali merupakan sinyal bahwa ada sesuatu dalam kebiasaan hidup atau pikiran Anda yang perlu disetel ulang. Anda tidak harus menyerah pada vitalitas seksual hanya karena Anda bertambah usia. Dengan menerapkan tips praktis tentang frekuensi, teknik yang bervariasi, dan manajemen stres, Anda dapat mengubah masturbasi dari sumber kecemasan menjadi alat yang kuat untuk autoperawatan dan pelestarian fungsi seksual. Anggap ini sebagai latihan vitalitas, latihan yang perlu Anda lakukan dengan benar untuk hasil terbaik. Sebagai ringkasan praktis, ingatlah bahwa kunci untuk menikmati seksualitas yang sehat setelah usia 60 tahun bukanlah berhenti, melainkan melakukannya dengan bijak. Jika Anda hanya dapat mengingat 3 hal dari video ini, pastikan itu adalah: pertama, kendalikan frekuensi. Batasi diri Anda pada 2-3 kali seminggu untuk memberi waktu pada tubuh Anda mengisi ulang oksida nitrat dan neurotransmitter. Kedua, variasikan sentuhan. Hindari pegangan yang terlalu agresif untuk mencegah desensitisasi penis, dan selalu gunakan pelumas yang tepat. Ketiga, kendalikan pikiran Anda. Kurangi ketergantungan pada pornografi ekstrem, dan jangan pernah menggunakan masturbasi sebagai pelarian utama dari kecemasan atau stres. 3 koreksi sederhana ini secara langsung akan mengurangi risiko disfungsi ereksi psikogenik dan meningkatkan kualitas ereksi Anda secara alami. Menerapkan langkah-langkah kesadaran diri ini akan menghasilkan manfaat konkret yang melampaui sekadar fungsi ereksi. Anda akan merasakan peningkatan kepercayaan diri, kualitas tidur yang lebih baik, karena Anda mengurangi stres secara efektif, dan hubungan yang lebih memuaskan dengan pasangan Anda, karena Anda tidak lagi membawa beban kecemasan kinerja. Anggaplah masturbasi sebagai barometer kesehatan Anda. Jika dilakukan dengan kesadaran dan tanpa rasa bersalah, itu adalah tindakan auto-perawatan yang menjaga vitalitas Anda. Ambil kembali kendali atas kesehatan seksual Anda hari ini, dengan pengetahuan ini sebagai panduan terpercaya Anda. Sebelum Anda meninggalkan video ini dan menerapkan 3 tindakan kunci yang baru saja kita pelajari, saya ingin tahu, manakah dari 7 kesalahan fatal yang Anda sadari sedang Anda lakukan saat ini? Apakah itu kesalahan pacude, pegangan agresif, atau mungkin kesalahan sanctuary, pelarian dari stres? Menuliskan masalah Anda adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Tinggalkan nomor kesalahan 1-7 di kolom komentar di bawah. Tidak perlu detail, privasi Anda terlindungi, tetapi umpan balik Anda sangat berharga bagi saya untuk merencanakan konten video di masa mendatang. Dan yang paling penting, jangan biarkan rasa takut akan impotensi menguasai pikiran Anda. Pengetahuan adalah bentuk pencegahan terbaik. Berlanggananlah ke saluran ini sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video minggu depan, di mana saya akan merinci 3 makanan super yang secara ilmiah terbukti meningkatkan produksi oksida nitrat, dan memperkuat kesehatan ereksi Anda. Tonton juga video ini untuk melengkapi pembelajaran Anda tentang ansietas kinerja